Cerita legenda Malin Kundang sudah sangat populer di Indonesia, menceritakan seorang anak yang katanya dikutuk oleh ibunya menjadi batu karena durhaka. Benarkah ia menjadi batu karena dikutuk oleh ibunya? Mari kita simak kisahnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Ayah Malin meninggal di perantauan saat ia akan berusaha merubah nasib. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin, karena waktu kecil ia adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Apapun selalu diusahakan yang terbaik untuk Malin, walau dalam keterbatasannya. Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Singkat cerita, Malin sudah tumbuh dewasa. Ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. "Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah." Pinta Malin memohon. "Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, nak," kata ibunya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang. "Untuk bekalmu di perjalanan, nak," katanya sambil menyerahkannya pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Setiap ada kapal yang datang merapat ke pantai, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya pun mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang sangat kaya raya," ucapnya saat itu. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu, karena ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. "Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang?" rintihnya Pilu setiap malam. Tapi ia tetap yakin suatu saat anaknya akan datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran, karena besar dan megahnya kapal tersebut. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari.
Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluknya erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku, kau benar anakku kan? Katanya menahan isak tangis karena gembira. Mengapa begitu lamanya kau tidak memberi kabar, Malin? Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Sebelum dia sempat berpikir dan berbicara, istrinya yang cantik itu meludah sambil berkata, "Ih, wanita jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku?" Ucapnya sinis. "Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Wanita gila, aku bukan anakmu. Ucapnya kasar. Mande Rubayah tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin anakku. Aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak mau mengakui ibunya karena ia merasa malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, Hei wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Mande Rubayah pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkannya ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu dan rasa sakit hati yang sangat besar. Namun, biar bagaimanapun sakitnya hati seorang ibu, ia tetap mendoakan anaknya agar segera sadar dari kesalahannya. Ia pun berdoa memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon padamu, sadarkanlah dia agar tidak semakin banyak dosa yang ia perbuat. Ya Tuhan, tunjukkan padanya bagaimana tulusnya aku mengasihi dan menyayanginya di masa kecil. Ucapnya pilu sambil menangis. Tapi dalam tangisnya, ia hanya berharap Malin bisa kembali seperti dahulu. Tuhan seperti langsung mengabulkan doa sang ibu. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Malin yang seperti tersadar akan kesalahannya berteriak minta ampun kepada ibunya. Ampun ibu, maafkan aku. Sekilas ia mengingat bayangan masa kecilnya, di mana ibunya begitu menyayanginya dan selalu berusaha yang terbaik untuknya. Namun penyesalan sudah tiada guna. Ombak dan badai besar semakin besar menerpa kapal.
komen ya. Sampai jumpa.